Kakak dengan materi mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan berbiji ya. Simak video ini dari awal hingga akhir agar kalian paham mengenai perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan berbiji ya. Kita lihat vegetatif alami. Itu di sini ada tunas daun, geragi atau stolon, ada umbi lapis, ada umbi batang, ada umbi akar, dan akar tinggal. Nah, jadi pada tumbuhan berbiji ada dua macam ya vegetatifnya, ada vegetatif alami dengan vegetatif buatan. Nah, pada vegetatif alami untuk tunas itu contohnya ada bambu dan tebu. Ya, jadi perkembangbiakan itu terjadi dengan tunas. Batang yang ada di dalam tanah itu akan membentuk tunas. Itu yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif pada tunas. Nah, kemudian ada vegetatif alami yang kedua, yaitu tunas daun. Nah, di sini tunas daun itu contohnya adalah kaktus. Ya, jadi tunas itu tumbuh pada ketiak daun. Ya. Nah, kemudian vegetatif alami yang ketiga ada geragih atau stolon. Nah, contohnya yaitu adalah rumput teki, rumput yang kecil-kecil itu ya. Nah, jadi geragih atau stolon itu adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau bawah tanah. Itu pengertian dari geragih atau stolon. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada umbi lapis. Nah, contoh dari umbi lapis itu adalah bawang putih dan bawang merah. Contoh gampangnya gini, kalau kalian buka tuh bawang merah, kalian kupas, itu di bawang merah itu berlapis-lapis dia. Nah, jadi umbi lapis itu perkembangbiakan vegetatif alami, contohnya adalah bawang putih dan bawang merah. Umbi lapis itu adalah umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Itu pengertian dari umbi lapis. Nah, kemudian ada umbi batang. Contoh umbi batang itu adalah kentang dengan ubi jalar. Kentang dan ubi jalar. Nah, jadi tunas dapat tumbuh pada beberapa tempat atau pada mata tunas. Itu pengertian dari umbi batang. Nah, kemudian ada umbi akar. Contoh dari umbi akar adalah wortel, sayur wortel dengan bunga dahlia. Jadi umbi akar itu adalah bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Itu pengertian dari umbi akar. Nah, kemudian ada yang dikatakan dengan akar tinggal. Nah, akar tinggal itu biasanya disebut dengan rizoma. Nah, contoh dari akar tinggal itu ada jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Nah, kalau akar tinggal itu adalah tunas pada akar tinggal merupakan batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Itu pengertiannya ya. Nah, jadi di vegetatif alami ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 macam vegetatif alami pada tumbuhan berbiji. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kemudian kita masuk ke vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan di sini ada 5. Ya, apa saja? Ada okulasi, ada mengenten atau menyambung, ada stek, ada mencangkok, ada merunduk. Nah, untuk okulasi itu ini menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis. Itu pengertian dari okulasi. Kalau untuk mengenten dan menyambung itu adalah menyambung satu batang tanaman dengan batang bawah tanaman lainnya. Itu pengertian dari mengenten atau menyambung. Nah, kemudian kalau stek itu memotong tanaman induk yang telah tua. Ya, jadi stek itu memotong batang tanaman induk yang telah tua. Nah, potongan batang tersebut harus mempunyai buku agar dapat tumbuh. Contoh stek batang itu adalah singkong dengan tebu. Kemudian ada mencangkok. Mencangkok itu hanya dilakukan pada tumbuhan dikotil.
Nah, contoh tumbuhan dikotil itu pohon mangga, durian, sama rambutan. Kemudian ada merunduk. Merunduk itu adalah menimbun bagian cabang yang tumbuh di permukaan tanah. Ya, jadi bagian yang terbenam tanah itu dapat tumbuh akar baru. Contohnya adalah tanaman anggur, apel, alamanda, dan anyelir. Ya, jadi ini mengenai vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, semoga kalian yang belum mengerti jadi bisa mengerti ya. Ini tambahan saja. Oke. Untuk lebih memahaminya lagi bisa kalian baca di buku pelajaran kalian, apa itu kulasi, mengenten, stek, mencangkok, merunduk, bagaimana langkah-langkahnya bisa dibaca lagi. Baik, terima kasih yang sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih.